seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. 105.8 FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat audience, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejahteraan diri bersama si Agus Hidayat. Ya, seperti biasa saya Monix, Jack Plam dan juga Sarif Mokodompit ya, akan menemani Anda di acara ini. Baik, ya kita sapa dulu Siwo. Assalamualaikum Siwo. Halo Siwo. Siwo. Halo Siwo. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Ya, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat ngilang kemana sih, Bu? Nggak tahu. Oke, baik. Kabar baik ya sih, Bu, ya malam hari ini ya. Ini kelihatannya telepon sudah tidak sabar lagi nih untuk diangkat. Oke, baik, silakan 0213983596. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mas Hairul. Iya, saya Hairul Usman Pak Siwo. Yo. Ada dua pertanyaan saya Pak Siwo. Yang pertama, bagaimana mestinya kita menyikapi dalam beragama? Halo, bisa diulang lebih keras? Apakah dalam beragama itu agama itu harus dimiliki atau agama itu sebagai alat? Harus dimiliki atau sebagai alat begitu ya? Ya, sebagai alat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ketika kita memiliki agama atau agama sebagai alat di dalam mencapai tujuan itu, kita tidak harus mengklaim kita berada sebagai yang memiliki agama itu atau memutlakkan apa yang kita miliki. Tapi kalau itu sebagai alat, mungkin kita toleran terhadap yang lain. Itu yang pertama. Masih ada hubungan dengan pertanyaan kedua. Lagi-lagi kembali kepada isu Syiah dan Sunni Pak Siwo. Jadi sepertinya perselisihan antara Sunni dan Syiah ini sepertinya tidak berakhir. Nah, bagaimana mestinya kita bersikap di dalam toleran di dalam internal Islam ini?
ada beberapa ustadz mengklaim diri ustadz, kalau sampai pada saling mengkafirkan Pak Siwo, itu realitas yang saya lihat. Satu sisi kenapa itu Syiah dikatakan kafir karena dia punya Al-Quran sendiri. Alasan-alasan seperti itu yang saya dapat. Itu yang pertama. Kemudian kedua, dari pandangan Syiah bahwa Sunni itu mungkin kasarnya dia telah mendolimi Ali sehingga tidak toleran juga terhadap Sunni. Dan saling mengklaim ini untuk grassroots itu tidak ada tolerannya, mungkin pada level intelektualnya tidak ada masalah. Tapi ketika di dalam grassroots itu ini menjadi masalah pasti. Bagaimana mestinya kita bersikap ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hairul Usman ya untuk pertanyaannya. Yang pasti bahwa kita sudah mendapatkan konfirmasi ya Siwo ya, bahwa dari Menteri Agama mengatakan bahwa hal tersebut adalah masalah pribadi antara kakak dan adik gitu ya, kalau tidak salah. Itu informasi yang saya dapatkan. Baik. Halo. Ya gimana Siwo? Itu kan tentang Sampang. Iya. Yang ditanyakan bukan tentang Sampang loh. Bukan ya, bukan tentang Sampang ya. Bukan. Ya, yang pasti bahwa hal seperti itu yang di Sampang seperti itulah terjadinya gitu loh. Silakan Siwo. Ya. Saya ambil ya. Kepada teman-teman semuanya, para Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karimi wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber, bukan rujukan. Apa yang akan saya sharingkan benar menurut saya, baru menurut saya. Belum ada jaminan bahwa itu benar yang sesungguhnya, benar yang hakiki, benar menurut agama, benar menurut hadis, benar menurut ayat, benar menurut Quran, benar menurut Rasul, benar menurut Allah. Belum, baru benar menurut saya. Untuk itu maka bagi yang bisa menangkap kebenarannya, ambil. Bagi yang menangkap ada kesalahan dalam sharing saya, bantu saya, kritik saya, benarkan saya langsung saja di acara ini. Tidak usah sungkan-sungkan. Kalau di antara antum ada yang menjadi perantaraan bagi saya menemukan ilmu yang lebih bermutu yang sekarang saya belum tahu, maka itu akan menjadi rezeki yang sangat berharga bagi saya dan mudah-mudahan menjadi saham bagi antum dan pasti akan ada akibat yang mengikutinya, keuntungan, dividen ya, sesuai dengan sebab-sebabnya. Maka mohon jangan tergesa diterima, namun juga jangan tergesa ditolak. Menerima ataupun menolak merupakan satu sikap, satu sebab, satu keputusan yang pasti akan diikuti dengan akibat logisnya. Kita akan mempertanggungjawabkannya dan pasti akan mempengaruhi hidup kita berikutnya. Untuk itu, mohon lebih cermat, lebih waspada dalam menerima atau menolak sesuatu. Kalau kita belum bisa menerima atau menolak, kita bisa abstain sementara. Diam pada posisinya bisa menjadi emas. Kita masuk ke topik pertama. Mas Hairul Usman. Di dalam kita beragama, apakah
agama itu harus kita miliki atau agama sebagai alat? Kalau kita miliki, apa konsekuensinya? Dan kalau sebagai alat, apa juga konsekuensinya? Saya akan mencoba men-sharingkan apa yang ada pada pemahaman saya. Sedikit mukadimah tentang psikologis saya. Di dalam acara ini, di dalam forum ini, saya punya kewajiban manakala ada yang bertanya, saya menjawab. Saya menjawab sesuai dengan kadar saya, sesuai yang ada pada diri saya. Saya berusaha apa adanya, saya berusaha jujur. Kalau saya punya, saya akan coba bagikan. Kalau saya tidak punya, saya akan bilang saya belum tahu. Dan dalam sharing ini, saya lebih mengandalkan bantuan faktor X, faktor Tuhan yang saya maksud. Untuk itu maka kadang, bahkan bukan kadang ya, hampir selalu, saya tidak berani mengkonsep saya nanti mau bicara apa, saya nanti akan menjawab apa. Saya lebih mengandalkan saya menata tujuan saya menata niat saya, dan saya berusaha jujur terhadap diri saya. Saya meyakini itu adalah hal yang benar, dan setiap hal yang benar akan menarik energi-energi positif yang itu pasti saya yakini akan membantu saya. Jadi saya men-sharingkan hal-hal sesuai dengan kondisi yang ada pada diri saya, dan itu sifatnya spontan. Jadi sangat mungkin apa yang saya sharingkan itu ada kesalahan sana sini. Antum semua berkewajiban teliti dan cermat, ambil yang benar, kritik yang salah. Dan saya lebih mengandalkan kejujuran spontan, apa adanya, sambil sepenuhnya mengandalkan bantuan Tuhan. Saya tidak berani mengkonsep jawaban. Saya khawatir saya mempunyai target agar orang lain ikut pendapat saya. Tidak, itu saya tabu. Saya ingin dalam berbagi ini, mari kita semua kembali kepada Tuhan. Bukan pada kepentingan pribadi, bukan pada kepentingan komunitas, bukan pada kepentingan selain kita menuju kepada Allah. Mohon ini dicermati. Saya lebih mengandalkan dalam sharing ini, dalam saya menanggapi, dalam saya berkomentar, dalam saya menjawab, saya mengandalkan spontanitas, berusaha jujur, apa adanya, sehingga sangat mungkin terjadi di sana sini ada kesalahan dan kekurangan. Ambil yang bisa ditangkap benar, segera benarkan bila menangkap ada yang salah. Saya punya andalan. Dengan saya bersikap seperti itu, saya lebih mengandalkan kepada bantuan Tuhan. Saya lebih mengandalkan faktor X yang akan mempengaruhi diri saya di dalam sharing ini. Mudah-mudahan mukadimah ini bermanfaat, bisa membentuk satu perspektif tertentunya. Ya, kita kembali ke topik. Beragama. Apakah agama itu harus kita miliki atau sebagai sarana? Kata alat saya rubah, meskipun fungsinya sama, tapi menurut saya lebih enak. Ya, agama kita miliki atau sebagai alat? Sepanjang yang saya tahu, untuk memiliki, jadi ini agamaku. Agama itu merupakan satu sistem petunjuk kehidupan
yang bersumber dari Tuhan, dari Allah. Siapa kemudian yang memiliki? Allah. Karena sumbernya ada pada Allah. Apakah bisa kita miliki? Bisa pada saat kita sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang sudah diatur di dalam agama itu. Manakala kita sudah mampu menyatu dengan agama itu, maka otomatis menjadi milik kita, menjadi pribadi kita, menjadi karakter kita. Namun, kalau kita belum mampu menyatu, kita masih terpisah. Agama itu suci. Kita beragama masih kita kemas dengan egoisme. Akhirnya agama menjadi kemasan-kemasan packing-packing egoisme, packing-packing fanatisme komunitas. Nah, itu sama sekali tidak terkait dengan milik. Agama akan menjadi milik kita manakala kita sudah mampu menyatu dengan agama itu. Kenapa? Karena agama sudah menjadi diri kita. Agama sudah menjadi pribadi kita. Agama sudah menjadi karakter kita. Agama sudah menjadi supremasi dalam hidup kita. Agama sudah menjadi cara berpikir kita, cara pandang kita. Ya, tentu agama yang saya sebut tadi bukan agama dalam makna identitas, tapi agama dalam makna substansi sistem kehidupan yang merupakan petunjuk dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala saya belum sampai ke arah itu, maka agama berfungsi sebagai sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk menyempurnakan diri. Sarana untuk apa? Sarana untuk memproses diri menjadi lebih sempurna. Agama sebagai sarana. Sarana untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada sumber kebijaksanaan, sumber kebahagiaan, sumber kesuksesan, sumber keindahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kalau tadi disebut bahwa kalau kita menjadikan agama sebagai sarana, itu kita akan bisa bersikap toleran terhadap yang lain. Belum tentu. Kalau agama sudah menjadi milik kita, pasti kita toleran dengan yang lain. Tapi kalau agama masih sebagai sarana bagi diri kita, itu sangat tergantung kita pakai untuk apa sarana itu. Apakah semestinya atau tidak semestinya? Apakah proporsional atau tidak proporsional? Apakah agama itu kita jadikan sarana kita untuk menyempurnakan diri, untuk mendekat kepada sumber keadilan, atau justru kita pakai untuk kepentingan diri, untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan komunitas? Ya. Yang pertama, memiliki agama itu sesuatu yang ideal. Menjadikan agama sebagai sarana, pada saat sarananya itu dipakai dalam rangka menuju Tuhan, maka itu akan lambat laun menuju yang ideal. Namun, untuk menjadikan agama sebagai sarana yang proporsional, yang harus dijadikan sebagai komandan, sebagai panglima, sebagai raja yang bertahta, itu harus Tuhan. Karena kalau tidak itu, maka yang akan bertahta dalam diri kita adalah ego diri kita, kepentingan diri kita. Sehingga kadang-kadang kita ini harus hati-hati. Kita punya kepentingan membela diri misalnya.
atau bahkan menghakimi orang lain, tetapi mengambil sarannya dia. Jadi agama disaranakan untuk kepentingan diri, bukan untuk kepentingan penyempurnaan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Agama bisa menjadi sarana politik, agama bisa menjadi sarana kamuflase. Agama juga bisa menjadi sarana-sarana untuk, kalau dengan istilah sekarang yang agak lebih itu, sarana. Begitulah kurang lebih. Jadi apakah agama itu menjadi milik kita? Kita lihat para harga tidak mampu menyatu dengan, kita sudah mampu menyatu dengan agama, maka yang bertahta dalam diri kita adalah Tuhan, bukan itu yang kita andalkan itu, bukan kami kita memang tidak handal, yang handal pasti handal adalah agama. Yang dari kita sudah bersama itu merupakan tahapan-tahapan proses untuk bisa menggapai agama itu sendiri. Saya mau konfirmasi sebentar. Halo bro. Ya Siwo, suaranya agak terputus-putus Siwo. Itulah makanya saya kok merasa ada gangguan ini. Lihat katanya hubungan jalurnya mungkin ya. Nah, sekarang udah lebih baik. Coba Siwo. Halo. Coba lagi Siwo. Halo. Iya, ini agak terputus, bukan agak terputus, tidak kurang jelas. Agak berbet nih ya. Halo. Iya, sebentar. Halo Siwo, ya silakan. Halo. Ya coba Siwo. Halo? Ya coba silakan. Dicoba. Halo. Ada yang kurang beres nih. Iya. Oke, sekarang coba Siwo. Masih gitu. Udah agak lumayan sekarang Siwo dibandingkan tadi. Ya. Kita bisa lanjut apa? Bisa lanjut Siwo. Ya, bisa lanjut. Oke. Apa lebih baik dipending dulu, diperbaiki? Katanya kalau dari sini nggak ada masalah dengan koneksinya, hanya saja mungkin jalurnya nih Siwo. Kalau koneksi dari sini bagus. Jadi kita lanjut ya. Nah, sekarang bagus. Nah, ini sekarang oke. Nih. Oke, baik Siwo. Ya, udah selesai Siwo ya? Halo? Udah selesai belum pembahasannya atau kita? Belum nih. Oh, ya silakan. Masih ada poin berikutnya. Halo Siwo. Tentang, Ya, halo? silakan. Ya, silakan. Tentang isu Sunni dan Syi'i, Sunnah dan Syiah. Beliau tadi Mas Khairul Osman mengatakan bahwa perselisihan tak pernah berakhir. Tuh, kalimat ini ngeri. Enggak loh. Perselisihan itu kan bagi orang-orang yang kena virus egoisme aja, terkena krisis tauhid aja. Kalau Sunni Syiah menjadi perselisihan, orang yang bertauhid saya yakin 100% sudah berakhir itu perselisihan. Perselisihan belum berakhir dan tidak akan pernah berakhir manakala kita terjebak pada virus-virus egoisme. Kita lupa terhadap tauhid. Ya, kalau kita bertauhid, kalau yang bertahta dalam diri kita itu Tuhan, bukan kepentingan diri, bukan egoisme kita. Sunni dan Syi'i sudah berakhir kesimpang siurannya. Jadi kalimat ini saya ralat kayak perselisihan Sunni Syiah tidak pernah berakhir. Enggak, sudah lama berakhir bagi orang yang bertauhid, tapi akan terus dan tidak pernah berakhir bagi orang-orang egois. Terjadinya pertengkaran Sunni Syiah pasti, saya mengatakan pasti 100%, karena yang bertahta dalam diri para petengkar-petengkar itu adalah kepentingan egoisme, anania, asobia, kepentingan diri yang dikemas dengan baju-baju madhab, kepentingan komunitas yang dikemas dengan baju-baju ayat dan lain-lain. Ya, nanti banyak sih kepentingan ego itu. Pada saat Tuhan belum bertahta pada diri seseorang, maka yang tidak masalah pun jadi masalah, apalagi problem-problem. Bagaimana kita harus bersikap? Realitas yang didapati oleh Mas Osman itu sampai ada ustadz yang saling mentakfirkan. Mentakfirkan itu saling mengkafirkan. Ada misalnya tadi disebutkan bahwa
menurut Syiah, tapi saya nggak sepakat kalimat menurut Syiah itu. Mungkin menurut Mas Osman, mungkin ya. Bahwa Ali telah dizolimi misalnya. Kemudian dan lain-lain lah gitu ya. Begini, setahu saya tentunya, bagaimana kita bersikap? Kalau saya menanggapi ala BKMD, ala BMKD, berproses menuju kesejatian diri. Jangan dibalik-balik sih, wow. itu namanya salah tadi itu. BMKD, berproses menuju kesejatian diri. Jadi kalau saya ingin mencoba menanggapinya dengan perspektif ala BMKD, bagaimana kita harus bersikap terhadap perselisihan orang-orang yang mengaku Sunni dan orang-orang yang mengaku Syiah. Sunni dan Syiah sendiri kan sebuah konsep. Mau dipertengkarkan atau tidak kan tergantung orangnya. Jadi bukan Sunni dan Syiahnya, tapi oknum-oknum, orang-orang egois. Itulah yang bertengkar. Ya. Apa tadi? Bagaimana bersikap? Ya. Saya ingin menggunakan 3 validator yang sering kita sharingkan di sini. 1, fokus tujuan. Coba, kalau kita mau bersikap, kita punya saudara-saudara yang sedang bertengkar, saudara yang mengaku Sunni dan saudara yang mengaku Syi'i bertengkar. Saya mau bersikap. Saya harus melihat dulu ke dalam sebelum saya bersikap keluar. Sikap ke dalam menentukan sikap kita keluar. Sikap kita ke dalam adalah primer. Sikap kita keluar itu sekunder. Tapi kalau kita tidak terbiasa dengan BMKD, ya, kita seringnya sikapnya keluar terus. Sikap ke dalamnya mana? Ya, apa yang saya maksudkan dengan saya harus mendahulukan bersikap ke dalam? Saya harus teliti dulu apa tujuan saya. Kalau saya ingin mensikapi saudara-saudara yang sedang bertengkar, saya harus cek dulu tujuan saya apa untuk bersikap itu. Atau hanya iseng-iseng, atau hanya karena yang lain komentar saya ikut komentar, atau karena yang lain bersikap saya ikut bersikap, karena yang lain banyak reaktif saya ikut reaktif. No, tidak. Lah, saya harus cermat. Saya pantau dulu tujuan saya. Kalau tujuan saya masih didominasi oleh egoisme, kepentingan diri, kepentingan komunitas, no. Kita harus lihat. Saya sedang diasuh oleh nurani saya yang berafiliasi kepada Tuhan dan kebenaran, atau saya sedang diasuh oleh nafas saya yang dia mensuarakan egoisme, kepentingan diri, kepentingan kelompok, keuntungan-keuntungan, target-target yang tidak berafiliasi kepada Tuhan, sehingga sering sembarang. 1, Ilahi anta maksudi, Ilahi anta matlubi. Cek diri kita sebelum kita bersikap. Cek sikap yang ada di dalam. Tujuan kita mau bersikap itu apa? Tujuannya salah, akan menumbuhkan niat-niat yang salah. Ini cek yang kedua, yaitu waspada niat. Formula dari kewaspadaan niat itu adalah yang saya pakai Bismillah, dengan asma Allah, atas nama Allah. Benarkah niat saya, motivasi saya, semangat saya untuk bersikap itu Bismillah, atau Bismi membantu teman,
atau bismi membantu komunitas, atau bismi membantu asobiyah, atau bismi yang lain. Cek dulu niat. Ya. Kalau kita menuju Tuhan tidak bisa itu apabila dengan niat yang tidak benar. Jalur menuju Tuhan otomatis putus pada saat niat kita salah. Maka kalau yang kita ingin tuju itu adalah Tuhan, caranya tidak bisa sembarang, niatnya tidak bisa sembarang. Niatnya apa? Saya mensikapi teman-teman yang sedang bertengkar ini, atau saya hanya latah ikut-ikutan, saya tidak memahami, saya ikut nimbrung. Ya, ada sikap-sikap yang harus kita waspadai, terutama adalah sikap yang ada di dalam. Fokus tujuan. Yang kedua, waspada niat. Yang ketiga, konsentrasi tugas. Tanyakan pada diri kita, saya menanggapi, saya bersikap terhadap teman-teman kita yang sedang bertengkar, ya, teman sebangsa, mungkin teman seagama, mungkin teman sekomunitas, teman apa saja. Kita lihat dengan formula konsentrasi tugas. Ini tugas saya apa bukan? Tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada nurani kita, tanyakan kepada ilmu masing-masing diri kita. Apa yang menjadi kewajiban saya di dalam masalah ini? Akan ditemukan jawabannya, dan masing-masing bisa berbeda sesuai kapasitas dan kondisi. Ya. Ada yang jawaban dalam dirinya, saya wajib melakukan itu, saya wajib melakukan itu, saya wajib. Kalau saya tidak melakukan, maka saya sedang menyalahi kebenaran yang saya sudah pahami. Misalnya begini, kalau kita tidak mengerti masalah, Sunni itu apa sih? Syiah itu apa sih? Kemudian ada pertengkaran orang-orang yang mengaku Sunni dan mengaku Syiah. Kita tidak mengerti bagaimana sikap yang benar, apa kewajiban bagi kita. Saya yang tidak mengerti masalah, kewajiban saya adalah dalam bersikap, sikapnya adalah abstain. Diam. Itu adalah yang paling benar menurut yang saya tahu. Belum, kita nggak ngerti masalahnya kok kita ikut nimbrung. Kita nggak ngerti substansinya apa. Hanya karena dia teman saya maka saya bela. Hanya karena dia sekomunitas dengan saya maka saya bela. Ntar dulu. Yang harus kita berpihak itu berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada keadilan, bukan berpihak kepada anak, istri, keluarga, teman sekomunitas, satu madhab, satu agama. Bukan. Yang kita perlu berpihak adalah berpihak kepada nurani kita, berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada jalur nilai-nilai ketuhanan. Tidak ada selain itu. Tapi kalau kita menggunakan cara yang sembarang, kita tidak punya tujuannya adalah Tuhan, kita tidak punya niat yang atas nama Tuhan, dan kita tidak menata apakah ini tugas saya atau bukan, kita mudah bersikap sembarang. Ya karena dia teman saya maka saya bela. Kita tahu dulu ya, kalau teman kita benar, kalau salah akhirnya kita membela kesalahan, kan? Yang perlu kita bela, yang perlu kita berpihak, itu adalah berpihak kepada nilai-nilai yang berjalur kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang punya jalur kepada tauhid, nilai-nilai yang punya jalur ke arah sila yang pertama, bukan arah-arah egoisme, anania, asobiyah. Hanya gara-gara aku kenal dia maka dia saya bela. Hanya gara-gara aku sama satu identitas,
identitas madhab, identitas agama, identitas politik, identitas apa. Hanya karena identitas kita membela. Tidak. Itu kita bisa terjebak kepada egoisme. Kita bisa terjebak kepada anania. Kita bisa terjebak kepada sofia. Kita bisa terjebak pada fanatisme. Kita bisa terjebak pada rekayasa para provokator. Maka kita harus cermat. Kemudian ada lagi misalnya kondisi. Pada saat saya bukan orang yang berkuasa. Pada saat saya bukan ulama. Pada saat saya bukan umaro. Pada saat saya bukan pejabat. Pada saat saya bukan orang yang punya pengaruh. Lalu saya bersikap apa? Meskipun saya tahu masalahnya. Saya punya kaidah. Kaidah ini cukup mahal bagi saya. Karena prakteknya juga tidak mudah. Lalu paling tidak akan saya sharingkan. Yaitu, ada pepatah yang saya dapat dari sebuah kajian dan pelajaran. Pada saat terjadi chaos, pada saat terjadi persimpang siuran yang tidak jelas, pada saat terjadi satu, ya katakanlah kasus-kasus bentrokan, jadikanlah diri Anda anak unta, atau mungkin di sini anak sapi. Ini sebuah analogi, ini sebuah metafor bahwa jangan sampai kita ditunggangi pihak lain. Ya, anak sapi itu ditunggangi belum kuat. Anak unta itu ditunggangi jadikan kendaraan belum kuat. Ya, posisikan kita seperti itu. Jadi jangan mau ditunggangi pihak lain, itu loh maksudnya. Ya, kalau kita menampakkan kedirian kita sebagai unta tapi masih anak-anak, sapi tapi masih anak-anak, berpedet, orang lain tidak akan menggunakan kita. Orang lain tidak akan menjadikan kita sebagai alat tumpangannya. Ya, mungkin jadi kendaraan komunitas, kendaraan politik, kendaraan ego-ego yang lain. Yang kedua, kalau kita mempersonifikasikan diri sebagai anak unta, itu susunya belum bisa diperah. Jadi kita tidak bisa diperas. Energi kita tidak bisa diperas oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi sikap yang pertama tadi, kalau kita tidak tahu, diam, abstain. Kalau kita tahu tapi kita tidak mempunyai kapasitas, jadikan diri kita anak unta. Itu yang saya maksud dengan antara lain sikap-sikap. Bagaimana kita menghadapi perselisihan. Jangan asal nimbrung aja lah. Nanti nambah masalah itu, bisa memperlebar masalah. Dan kalau kita menimbrung satu masalah tanpa kecermatan dan ketelitian, yaitu yang dimaksud oleh para provokator begitu. Akhirnya kita kena jebakan mereka. Dan kayaknya itu yang saya tanggapi tentang alasan-alasan tadi. Kenapa orang-orang Syiah kemudian mentakfirkan orang Sunni, orang-orang Sunni mentakfirkan orang Syi'i, yaitu oknum-oknum. Nah, saya nggak yakin dia ini benar-benar sesuai dengan kaidah kesunnian. Dan kalau ada orang Syiah yang mentakfirkan orang Sunni, saya ragu dia mungkin tidak menyatu dengan kaidah-kaidah tentang Syiahan. Dia oknum-oknum yang dalam dirinya yang bertahta adalah egoisme, anania, asobiah, kepentingan diri, kepentingan kelompok, dan lain-lain. Cukup, saya kembali ke Ya, Siwo, ini kelihatannya suaranya makin tidak jelas, Siwo. Jadi kita break dulu, Siwo ya. Saya coba perbaiki dulu. Kita break sesaat, Siwo ya. Karena ini teknis kami sudah siap di sini, ya. Baik, terima kasih, Siwo. Sampai nanti, Siwo. Assalamualaikum. Bila
atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du. Ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Ya baik, Pak Audiens, ya sudah kita kembali terhubungi dengan Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo bisa agak sedikit dekat dengan mic Siwo. Sudah dekat. Sudah dekat ya Siwo ya. Oke, saya kira nggak ada kendala ya, Live. Ini masih kemeresek nih. Iya, ini kalau kemeresek dari jalurnya Siwo. Kita coba perbaiki dari sini dulu sistemnya, kemudian juga mungkin mudah-mudahan di Siwo juga nggak terlalu kemeresek dari sana ya. Tapi udah nggak dekat dari mic ya Siwo ya, agak sedikit jauh coba sekarang Siwo. Oh, sedikit jauh. Nah, Ya. coba. Sekarang agak jauh. Coba sedikit maju Siwo, dikit aja. Sedikit maju. Segitu Siwo, cukup ya. Yo. Ini udah posisi yang enak nih Siwo. Oke, baik. Kita coba buka lagi telepon, silakan. Tadi sudah selesai Siwo ya? Sudah. Pembahasan tadi ya dari sharing dari Mas Hairul tadi ya. Oke, baik. Bagi yang tidak puas bisa lanjut ke HP FM. Iya, oke. Di 021398359906 kembali saya buka. Oke, silakan 021398359906. Silakan bisa Anda pergunakan kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecil sekali suaranya Mas. Iya, dengan Doni di Tangerang. Doni, bisa didengar Siwo ya? Ya. Oke, silakan Don. Halo, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Siwo, ada yang ingin saya tanyakan nih Siwo. Ya. Dalam kita berproses mencari kebenaran, sebenarnya validator untuk mencari kebenaran itu apa sih Siwo? Itu yang pertama. Terus kalau salah dalam menentukan validator kebenaran itu apa yang terjadi gitu. Lalu yang kedua, kalau kita membanding agama, biasanya kan prinsip ketuhanannya yang kita bandingkan. Tetapi kalau untuk memilih beberapa mustahid ya, taruhlah dalam hal ini ahli fikih ya, baik itu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali gitu ya, ada juga Imam Ja'far gitu. Itu validator apa sih ya agar kita nanti bisa merujuk ke fikih mustahid tersebut? Validator apa untuk menentukan bahwa mustahid ini yang paling benar gitu, yang mendekati kebenaran? Mungkin itu sih Ya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, warahmatullahi sekarang sudah wabarakatuh. bagus sekali Siwo, terdengar Sudah baik, suaranya ya? baik sekali. Jadi mungkin posisi mic-nya segitu aja Siwo. Jangan berubah ya Siwo ya. Ya, Oke, silakan. begitulah kejadiannya. Kadang jernih, kadang seret. Itulah yang terjadi. Mas Doni di Tangerang, dalam berproses mencari kebenaran, apa validatornya? Wah. Ini pertanyaan bagus nih. Hampir setiap pertanyaan yang terkait dengan validator itu menurut saya bagus. Dan yang sekarang ini agak nyaris tak terdengar. Misalnya dalam mencari kebenaran, saya ya pernah mengalami cukup lama. Berebut kebenaran, mencari kebenaran. Kadang-kadang bahkan sampai menghakimi, ini benar, ini tidak benar. Tapi pada saat ditanya, alat ukurnya apa? Nah,
Tuh, ketahuan tuh. Orang kita mengukur kebenaran, alat ukurnya nggak kita siapin. Pada saat kita ditanya alat ukurnya apa, baru, iya ya. Bagaimana bisa kita mengukur sesuatu tanpa alat ukur yang jelas? Dengan alat ukur yang jelas saja, kalau cara pengukurannya salah, hasil pengukurannya pasti salah. Kita punya alat ukur meteran misalnya, tapi cara mengukurnya caranya salah, ya hasilnya salah. Apalagi kalau mengukur tanpa alat ukur, atau mengukur sesuatu tapi alat ukurnya tidak relevan. Mau mengukur panjang ruangan, alat ukurnya timbangan, ya mana bisa. Ya, apalagi kalau alat ukurnya sembarang, bagaimana hasil pengukurannya? Ya pasti sembarang. Jadi hati-hati tentang alat ukur. Ya, dan tentang validator atau alat ukur ini satu barang langka kalau sekarang kayaknya. Ya, dan kedua-duanya tadi Mas Doni menanyakan tentang validator, tentang alat ukur, barometer. Yang ditanyakan bagaimana kita berproses mencari kebenaran, validatornya apa? Nah, kalau mau ideal, validator yang primer, yang pertama itu adalah akli. Akli, apakah akli? Akli adalah kita menggunakan mekanisme berpikir tertib sesuai kaidah nurani. Nurani itu selalu membatasi diri kita untuk diajak kepada kebenaran, diajak kepada keadilan, diajak kepada Tuhan. Itu kaidah-kaidah dasar dari nurani. Akli adalah kita menggunakan mekanisme pikiran, berpikir, berlogika, berrasional, berfilsafat, tapi diasuh oleh kaidah-kaidah nurani, bukan kaidah nafas. Nah, apa bedanya kaidah nurani dengan kaidah nafas? Kaidah nafas itu dia membatasi diri kita, selalu mengajak kepada harga diri, gengsi, martabat, derajat, kepentingan diri, target-target yang dibuat sendiri. Ya, itulah suara nafas. Yang menjadi pusat hidupnya adalah dirinya. Beda dengan nurani. Nurani itu yang menjadi pusat hidupnya adalah Tuhan. Mekanisme berpikir, mekanisme logika, rasional, filsafat, tapi diasuh oleh kaidah nafas, terjadilah bentuk berpikir sembarang. Apakah itu akli? Bukan. Apakah itu pikiran? Ya. Apakah itu berpikir? Ya. Tapi apakah berpikir akli? Bukan. Berpikir akli tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar, dengan kaidah-kaidah nurani. Nurani selalu membatasi diri kita. Kita tidak boleh berbuat salah. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Ya, itu disebut akliyah. Nanti terkait dengan dalil akli, argumentasi yang akliyah, hasil berpikir yang diasuh oleh nurani, bukan berpikir sembarang. Berpikir sembarang, berpikir yang diasuh oleh egoisme, oleh nafas. Itu validator terpenting di dalam mencari kebenaran sepanjang yang saya tahu. Termasuk mencari rujukan-rujukan sebagai sumber yang akan kita jadikan
rujukan dalam mencari kebenaran. Apa itu? Yang terpenting adalah nakli, wahyu, sunnah. Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita. Ya, sekali lagi mohon maaf Flight Audience karena memang ada sedikit gangguan dengan line-nya ya, hubungan kami dengan line atau dengan telepon Siwo Agus Dayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Keputus Siwo. Tadi sampai Wali. Ada yang monitor dari Jawa Tengah lewat live streaming. Siwo kok buffer terus, apalagi tambah suaranya kemersek. Sekarang putus. Ya emang buffernya tinggi sih dan juga delay. Tapi delay nggak ada sih ya. Tapi yang pasti ini kemersek yang Siwo bilang gitu. Kemersek. Begitulah yang terjadi. Ya, baik. Tadi sampai mana Wali kalau nggak salah Siwo. Dan kita punya waktu sekitar 4 menit di sini. Validator bukan wali. Bukan tadi Siwo nyebutkan masalah wali. Apalagi tadi? Nakli. Nakli, ya. Nakli. Ya silakan. Mungkin 4 menit. Saya lanjut. Ya silakan. Jadi validator yang ada pada setiap diri manusia, yaitu kemampuan berpikir akli, kemampuan berdalil akli. Ya, itu adalah alat primer, dan dengan itu pula kita akan mencari rujukan-rujukan kebenaran. Dengan itu kita mencari wahyu, mana wahyu yang benar dan mana wahyu yang seperti wahyu, yang imitasi, yang palsu. Kita mencari sunnah orang-orang suci. Siapa orang-orang suci? Mencarinya harus dengan nakli, tidak bisa dengan perasaan, tidak bisa dengan berpikir sembarang. Jadi, nakli itu posisinya kedua setelah akli. Meskipun nanti pada saat kita sudah menemukan wahyu, menemukan sunnah, pada hal-hal syar'i itu menjadi rujukan primer, tapi harus menggunakan menggunakan akli juga, tapi posisinya nakli sebagai primer, akli sekunder. Mohon ini dipisah. Validator pertama adalah akliyah, berpikir tertib, berpikir dengan asuhan nurani. Ini validator primer. Dengan itu pula kita mencari Tuhan, kita mencari wahyu, kita mencari nabi, kita mencari rasul, kita mencari pembimbing, kita mencari guru spiritual. Sehingga kita tidak mudah tertipu dengan yang mirip-mirip. Ya, mirip nabi, mirip guru, dan lain-lain. Pada saat kita sudah menemukan nakli dan kita akan masuk ke daerah syar'iyah, maka nakli yang menjadi primer validator, akli menjadi sekunder. Ya, itu idealnya begitu. Namun, apakah kita semua bisa seperti itu? Oh, kapasitas kita masing-masing berbeda. Bagaimana dengan orang-orang yang idiot, yang alat mekanisme berpikirnya ada yang konslet misalnya. Di sinilah kita perlu membedakan mana yang ideal dan mana yang sesuai kapasitas masing-masing. Kalau bisa yang ideal. Namun kalau tidak bisa,
di masing-masing kita, yang cerdas, yang jenius, yang idiot, yang dedel,